Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita kembali mau belajar ya tentang dunia psikologi. Hari ini saya mau berbagi tentang tipe kepribadian. Ya, salah satu ya. Jadi ada dua jenis yang paling tidak kita bisa tahu tentang tipe kepribadian, yaitu extrovert dan introvert ya. Nah, berbicara tentang introvert ya, kali ini aku mau bahas tentang introvert. Bicara tentang introvert itu ya, tidak selamanya orang yang pendiam dan senang menyendiri adalah seorang yang introvert. Jadi nggak selalu. Nah, jadi perlu identifikasi lebih lanjut untuk kita mengetahui apakah orang yang seperti itu atau kita ini benar-benar memiliki kepribadian introvert atau sebenarnya malah ekstrovert. Nah, sebenarnya bisa nggak sih dia introvert tetapi juga ekstrovert? Nggak bisa, ya. Setiap orang itu memang punya kecenderungan masing-masing. Kalau dia introvert, ya dia pasti akan introvert. Sedangkan yang ekstrovert, ya dia akan tetap ekstrovert. Tidak ada yang setengah-setengah. Pasti paling tidak ada yang jauh lebih menonjol. Nah, kali ini aku mau berbagi ya 10 tanda menurut psikologi ya, yang dapat membantu kita mengidentifikasi apakah diri kita itu seorang introvert sejati atau bukan. Ya, yang pertama, orang introvert selalu ingin menyendiri setelah seharian bersosialisasi. Nah, tanda pertama yang mencerminkan kita adalah seorang introvert sejati adalah keinginan menyendiri setelah seharian bersosialisasi. Hasrat ingin menyendiri tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah, reaksi tersebut merupakan respon bahwa energi kita sudah mulai menipis atau bahkan hampir habis. Dan tentunya kita perlu untuk mengisinya kembali. Jadi kita tidak perlu bingung lagi ya, segeralah mencari tempat yang tenang dan damai lalu menikmati waktu sendirian. Ya, ini perbedaannya kalau yang introvert. Jadi perbedaannya itu cara ngecasnya. Jadi kalau dia sudah ketemu orang, apakah beberapa waktu, dia nggak bisa seterusnya ya. Dia harus butuh waktu untuk istirahat, harus dicas dulu. Jadi cara ngecasnya dia dengan cara dia mencari tempat yang tenang, damai, atau mungkin dia menggunakan waktu untuk sendiri. Kalau orang ekstrovert, justru ketemu orang itu menyenangkan. Sedangkan kalau tenang sendiri, nah itu membuat dia tidak nyaman. Artinya dia tidak merasa dicas di sana. Nah, yang kedua, seorang introvert sejati sangat sulit untuk basa-basi. Ya, ini orang introvert banget ya. Nah, apabila kita merasa sangat sulit untuk melakukan obrolan ringan atau basa-basi saat berkumpul, maka selamat. Anda adalah seorang introvert sejati. Nah, ini perbedaannya di sini ya. Kalau orang introvert tuh nggak suka basa-basi, ketemu ya udah to the point aja. Beda kalau orang yang ekstrovert. Ya, orang ekstrovert tuh seneng dia ngobrol, ngalor ngidul gitu ya. Ada aja pembahasannya, entah nanyain ini, nanyain itu dan lain sebagainya. Nah, itu kalau orang yang ekstrovert. Kalau introvert, dia nggak suka basa-basi. Nah, menjadi sifat umum seorang introvert itu lebih mudah terlihat dalam sebuah percakapan atau diskusi yang mendalam dan bermakna. Nah, sementara obrolan ringan hanya akan membuat mereka itu kelelahan tanpa memuaskan batin sang introvert. Jadi jangan heran ya, kadang di dalam diskusi ada orang itu nggak nyaman sih kalau membicarakan hal yang basa-basi gitu ya, yang nggak penting banget untuk dibahas di sana. Beda kalau sama orang ekstrovert, wah itu menjadi sebuah alat bantu untuk dia itu tambah seger gitu ya. Nah itu perbedaan introvert dan ekstrovert. Jadi dalam diskusi jangan heran kalau ada orang itu dia nggak suka basa-basi. Udah yuk langsung ke poinnya aja. Ya itu biasanya seperti itu. Nah yang ketiga cirinya circle pertemanannya itu kecil.
Nah, seseorang yang memiliki ruang lingkup atau circle pertemanan yang kecil, namun saling memahami dan mengerti satu sama lain, maka besar kemungkinan orang tersebut adalah seorang yang introvert. Ya, jadi dia tidak banyak, hanya beberapa, tapi dia tuh bisa deket gitu ya. Kalau ekstrovert itu kan banyak, tapi yang deketnya sedikit. Ya, kebalikannya ya. Nah, kepribadian introvert itu lebih mengutamakan kualitas ya daripada kuantitas dalam pertemanan atau bersosialisasi. Mereka juga lebih senang menginvestasikan energi pada sekelompok orang-orang terpilih yang mampu memahami dan menghargai mereka apa adanya. Jadi jangan heran ya, mereka itu biasanya nggak terlalu banyak temennya. Jadi kita juga nggak perlu paksakan. Kamu kok sedikit sih temennya, cari sana teman yang banyak. Nah dari pertemanan aja kita sudah tahu dia seorang introvert atau extrovert. Oke, selanjutnya. Berarti yang keempat ya. Selalu menjadi tempat cerita. Ya, artinya orang nyaman ya biasanya cerita dengan mereka, walaupun sebenarnya dia cukup kelelahan ya. Nah, seorang introvert cenderung menjadi sosok yang selalu dicari ya dan dijadikan tempat bercerita. Kenapa? Hal ini disebabkan karena seorang introvert adalah pendengar yang baik dan bagi mereka mendengarkan merupakan sebuah seni dan keahlian mereka. Nah, bedanya dengan ekstrovert, ada orang cerita pengen aja ya, dia itu langsung jawabin gitu ya, langsung ingin kasih masukan, langsung ini. Jadi dia nggak bisa tenang. Nah, memang kalau orang introvert beda, dia mendengar begitu ya, dia mencoba mengamati. Ya, tapi ini bisa dilatih sih bagi seorang ekstrovert ya, misalnya dia ingin menjadi seorang konselor atau pendengar yang baik. Nah, dengan mendengarkan, bagi seorang introvert itu dapat memperoleh informasi secara mendalam hingga memahami perspektif serta perasaan orang yang dihadapinya. Nah, kemampuannya dalam mendengarkan tidak membuat mereka kehilangan pendapat atau ide pribadi. Hanya saja mereka lebih suka memahami situasi sebelum mengekspresikan diri. Jadi tipenya itu dia mendengar, menyimak, mengamati begitu ya. Oke, dia sudah tahu situasi kondisinya. Nah, di situ dia masuk. Bedanya kalau ekstrovert ya ceplas-ceplos, cepat merespon seperti itu ya. Jadi ini perbedaan introvert dan ekstrovert yang keempat. Nah, yang kelima, mereka biasanya berpikir sebelum berbicara. Seorang ekstrovert berlomba untuk saling berbicara, maka berbeda dengan orang yang introvert. Mereka akan tampak menunggu, ya, memproses pikiran, membentuk dan merenungkan ide-ide mereka terlebih dahulu sebelum diutarakan. Nah, apakah kita seorang yang demikian? Kalau kita tipe-tipe yang begitu, berarti kita memang betul seorang yang introvert. Ya, jadi dia pikir dulu matang-matang sebelum dia bicara. Beda dengan ekstrovert. Ya, dia ngomong aja dulu, mikirnya belakangan. Nah, itu seorang ekstrovert ya. Jadi bisa diketahui teman-teman yang ada di sekitar kita, ya, orang-orang yang bersama dengan kita, dia seorang introvert atau ekstrovert. Dari cara ngomongnya kita bisa tahu dia orang yang merocos gitu ya, suka ngomong, atau dia tipenya memang dengar, nyimak, setelah dia memahami, baru dia bicara. Nah, jadi ini eh, tipe ya, karakter yang memang ada di dalam diri seorang yang introvert atau ekstrovert. Nah, itu ciri yang kelima. Nah, syukur kalau teman-teman sudah mulai menemukan ya, saya ini seorang introvert atau ekstrovert, atau paling tidak dari 5 ciri tadi mana yang lebih dominan. Nah, nanti kita akan sampai 10 ya. Nanti dari 10 itu kira-kira poinnya berapa saja dari teman-teman yang dapat, nanti coba akan lihat. Nanti akan kelihatan kok. Nggak mungkin juga akan sama, pasti akan ada lebihnya begitu. Nah, yang keenam, merasa sangat kelelahan ya setelah acara sosial. Kalau tadi cepat-cepat pulang yang pertama, cari tempat. Nah, kalau yang keenam ini memang orang yang introvert itu dia akan sangat kelelahan ya setelah
acara sosial atau pertemuan dan lain sebagainya. Nah, ketika menghadiri sebuah pesta mungkin ya terasa menyenangkan dan kita mungkin tentu sangat menikmatinya. Tetapi bila setelahnya kita lakukan hanyalah menonton acara TV, ya, nonton TV favorit misalnya, atau konten-konten media sosial misalnya, atau baca buku, ya, yang kemudian kita menyendiri, maka hal ini menjadi pertanda bahwa kita adalah memang seorang introvert sejati, ya, di mana kita merasa sangat kelelahan setelah menghadiri pesta atau acara sosial lain, dan kita membutuhkan waktu untuk sendiri mengisi ulang energi dan menyegarkan diri kita kembali. Jadi dia kalau ketemu banyak orang itu ya mudah lelah, terus kemudian dia menyendiri, itu introvert. Nah, beda dengan orang ekstrovert. Makin dia ketemu banyak orang, di situ energinya makin dicas, ya. Makin ketemu lagi, wah semakin senang dia. Tapi kalau udah pulang ke rumah ya sepi, bingung dia mau ngapain gitu ya. Akhirnya ya kontak sana, kontak sini dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya itu memang ekspresi daripada seorang yang ekstrovert. Sudah mulai berapa poinnya? Silakan dihitung ya. Nah, yang ketujuh, sering tenggelam dalam pikiran sendiri. Nah, ini orang introvert ya. Nah, seorang introvert adalah pemikir yang mendalam. Oleh karena itu, seringkali mereka itu tenggelam dalam pikirannya sendiri meski berada di tengah-tengah keramaian. Jadi, di tengah keramaian itu dia bisa tenang begitu ya, dia bisa memikirkan dengan lebih dalam begitu ya. Beda ekstrovert. Ekstrovert rame dia bingung dia mengekspresikannya bagaimana. Nah, memang kecenderungannya di sini perbedaannya. Kalau introvert itu dia bisa lebih dalam ya, kuantitas begitu ya. Kualitasnya itu memang berbeda begitu. Sedangkan ekstrovert itu memang lebih ke ramenya ya, dan dia berpikir memang, maaf nih ya, jarang fokus karena dia ada banyak hal yang dia pikirkan, yang dia lihat. Sedangkan yang orang introvert dia lebih tajam, lebih lebih dalam. Nah, ketika masuk ke dalam dunia internal, biasanya mereka itu menganalisis interaksi masa lalu, introspeksi, mengeksplorasi ide-ide, atau membayangkan skenario masa depan. Jadi dia bisa merangkai dari zaman dulu, sekarang, sampai yang nanti. Itu tipe-tipe orang introvert. Sedangkan orang ekstrovert itu enggak. Apa yang ketemu hari ini ya jalanin aja dulu. Nanti di depan bagaimana, nah nanti kita bicara lagi. Jadi jangan heran ya, misalnya kita ketemu dalam satu komunitas, satu organisasi, dalam membicarakan program, kalau misalnya pemimpinnya itu seorang introvert, jangan heran. Semuanya diperhitungkan dengan detail, langkah demi langkah ya, proses demi proses, itu akan lebih detail untuk orang introvert. Tapi bagi orang ekstrovert, dia punya rancangan besarnya apa dulu. Nah, setelah rancangan besarnya dibentuk, maka dia akan mulai ya paling membagi parsial dengan yang lebih kecil, tapi tidak sedetail orang introvert. Nah, uniknya di tengah perjalanan itu bisa berubah. Berubah di sini bukan berarti orang ini pelin-pelan, enggak. Tapi memang tipe orang yang ekstrovert itu begitu, dia akan melihat peluang mana yang lebih memungkinkan. Nah, hal-hal ini yang memang akan terjadi. Oleh sebab itu memang pentingnya, perlunya, kalau introvert itu kadang terlalu mikir, sampai kadang lama mengambil keputusannya, dan sedangkan yang ekstrovert cepat mengambil keputusannya, tapi langkah selanjutnya dia belum tahu. Nah, ini kalau digabungkan begitu ya, ini menarik. Ya, jadi ada ketua, ada wakil, atau ketua satu atau kedua-dua yang tipenya ini agak berbeda, ini akan menolong ya. Satu ngegas, satu ngerem. Jadi kalau yang ngegas juga nggak kebablasan, yang ngerem juga tidak terlalu lambat. Jadi sebenarnya ya introvert, ekstrovert itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi jangan merasa introvert lebih baik atau ekstrovert lebih baik, enggak. Karena kita sebenarnya ada itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, repotnya memang kalau introvert sama-sama atau ekstrovert sama-sama ya, akhirnya ngegas terus nggak ada yang ngerem. Karena tipenya sama. Atau ini terlalu banyak dipikirin, semuanya detail, akhirnya nggak jalan-jalan. Orang udah sampai mana begitu ya, kita baru mengkonsepkan. Nah, itu memang kecenderungannya. Jadi kita perlu memahami hal ini. Jadi ketika masuk dalam dunia internal, sekali lagi ya, mereka tuh lebih menganalisis semuanya ya, sehingga kedalaman pemikiran sang introvert menghasilkan kreativitas dan inovasi-inovasi yang memang lebih hebat karena mereka sudah perhitungkan. Tapi sebenarnya juga nggak kalah hebat juga dengan orang ekstrovert. Ya, mereka berani terabas. Terabas itu artinya
orang lapangannya dia cocok banget. Kenapa? Karena dia lebih cepat mengkondisikan situasinya, ya. Di lapangan nanti bagaimana dia bisa mikir lebih cepat, ya. Kalau introvert dia harus mikir lama, penuh pertimbangan, dia harus punya data, dia harus punya analisa dan lain sebagainya. Ekstrovert punya, tapi dia pengambilannya itu lebih cepat, dia tidak terlalu yang detail memang, tetapi oke, sudah tahu misalnya gini, eh, satu perintah ya, naik gunung jam sekian sudah sampai. Orang ekstrovert sudah jalan dulu. Nanti ketemu apa di jalan, apa ngompreng atau transportasi apa dia naik. Orang introvert enggak. Dari sini ke sini naik apa, dari sini naik sini naik apa. Dia detail. Tapi masalahnya adalah di dalam hidup ini kan tidak semua pasti ya. Ada banyak hal yang kadang situasinya berbeda. Nah, ini kadang menjadi kendala. Tapi semuanya pasti akan saling melengkapi. Nah, yang kedelapan, terbuka hanya saat dibutuhkan. Jadi harus tahu ya, seorang introvert itu dia akan terbuka kalau dia dibutuhkan. Nah, introvert sejati hanya akan menjadi terbuka ketika dibutuhkan. Misalnya ketika diharuskan menjadi seorang presenter dalam rapat kerja, mereka akan memerankannya dengan baik seperti yang ekstrovert lakukan. Jadi sebenarnya dia bisa seperti orang ekstrovert rame bisa, tapi bagi dia hal ini sangat melelahkan, ya. Dia bisa profesional, ini kalau yang sudah profesional ya, dia akan bisa menyesuaikan dirinya dengan situasi, kondisi, bahkan termasuk pekerjaannya. Tapi setelah itu dia akan balik ke setelan awal, ya, dan itu cukup melelahkan. Namun perbedaannya introvert akan merasa kelelahan dan membutuhkan waktu sejenak untuk sendirian setelahnya. Sebaliknya orang ekstrovert justru mendapatkan energi dari perannya menjadi pusat perhatian. Jadi jangan heran orang ekstrovert itu suka mencari perhatian, ya, karena itu casnya dia. Sedangkan orang introvert dia lebih menyembunyikan diri. Jadi jangan heran ya ada orang tuh suka bilang, ah, kalau aku sukanya di balik layar aja deh. Nah, ya, sering ya. Tapi ada orang yang sukanya tampil. Bukan ajang kesombongan di sini, bukan. Tapi karena memang tipe karakternya memang begitu. Jadi dia tuh bukan orang yang cari panggung, bukan tipe orang yang ingin menjadi pusat perhatian, bukan. Tetapi memang karakternya itu memang lebih menonjolnya seperti itu. Kan ada ya, ada orang tuh sukanya tampil, tapi ada orang yang sukanya di balik layar. Jadi memang ini nggak bisa dipaksakan. Ya, kecuali tuntutan pekerjaan yang memang harus melakukan, tetapi dia akan tetap kembali nanti kepada setelan awal. Jadi jangan heran ya, ada teman kita, rekan kita, atau bahkan diri kita mulai menyadari ya, oh pantas ya kalau aku sukanya begini, oh, ternyata introvert. Ya, nah kalau kita sudah mengenali diri, itu enaknya. Kenal diri akan mempermudah kita membangun sebuah relasi. Nah, itu yang ke-8. Nah, sekarang yang ke-9. Menyukai segala bentuk komunikasi tertulis. Jadi orang introvert itu lebih suka nulis, saudara, ya. Jadi kalau teman-teman ini seorang yang introvert, nulis itu bagus, ya, dan itu akan memiliki nilai yang tajam. Ekstrovert bisa, tetapi biasanya dia lebih ke hal-hal yang lebih praktis, ya. Sedangkan introvert dia bisa detail. Jadi jangan herannya kalau misalnya teman kita itu tipe-tipenya yang praktikal, ya. Pokoknya poinnya apa, nah ini ya, termasuk kalau misalnya orang khotbah gitu ya. Ada pengkhotbah itu sukanya detail dia ya, ini sejarahnya ini, ketemu ini, lewat ini. Nah, itu biasanya orang-orang introvert dia bisa merangkai sedemikian rupa. Jangan harap orang ekstrovert akan begitu. Ya, orang ekstrovert dia poinnya apa, tujuannya apa, yang mau dicapai apa, udah begitu. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau misalnya yang Kristen misalnya ya, mendengar pengkhotbah dari situ teman-teman bisa lihat nih tipe pengkhotbahnya ini seorang introvert atau ekstrovert, ya. Kalau dia seorang introvert dia bisa lebih detail menjelaskan, menerangkan. Sedangkan orang ekstrovert dia akan lebih ke praktis, poin-poinnya, ya udah poin besarnya ini, selebihnya mikir sendiri, kira-kira begitu ya. Atau dalam hal mengajar, seorang dosen, seorang guru, atau seorang pembawa materi ya, penceramah ya, pendakwa, itu kelihatan tuh tipenya ekstrovert atau introvert. Nah, seorang introvert memang lebih menyukai segala bentuk komunikasi tertulis daripada verbal. Dengan menulis, seorang introvert tuh mendapatkan ruang dan waktu untuk mengatur pikiran dan merenungkan apa yang akan mereka katakan sehingga pikiran dan perasaan mereka dapat
tersampaikan secara jelas dan sempurna. Ya, jadi ini yang mereka sadari. Jadi jika kita lebih menyukai menulis ya, email atau membalas pesan teks daripada menelpon, maka tidak dipungkiri lagi saudara atau saya adalah seorang introvert sejati. Lebih suka cecetan atau lebih suka ngomong, ya kelihatan ya. Orang introvert ya lebih suka ngetik. Dia kalau ngetik ya, biasanya ada orang-orang introvert tuh biasanya kalau bermain di media sosial dia senang ngechat, ya. Wah kalau ngechat tuh luar biasa. Tapi giliran ketemu diajak ngomong bingung dia. Apa yang mau diomongin? Karena orang introvert dia butuh mikir, mikir dulu, merenung dulu, baru dia ngomong. Orang ekstrovert enggak? Tangtung-tangtung gitu ya, langsung ngomong. Nah biasanya memang di situ. Jadi kalau dia di media sosial ya melalui chat-chatan dia bisa rapi, ngetiknya, nulisnya, begitu ya, tersusun semuanya. Tapi giliran ngomong, wah seperti itu. Beda orang ekstrovert. Suruh nulis paling sulit dia, ya. Jadi suruh membuat apa agak kesulitan dia. Tapi kalau suruh langsung ngomong, nah, itu memang udah bidangnya. Jadi kira-kira begitu ya. Sudah bisa membayangkan dan membedakan ya sekarang tipe-tipenya saya di mana, orang lain di mana. Sekali lagi, mengenal diri, menolong kita untuk membangun relasi dengan lebih baik. Terakhir, 10. Sangat menghargai dunia batin. Ini seorang introvert. Tanda akhir seorang introvert dari bagian ini ya, seorang introvert sejati memiliki kehidupan batin yang kaya. Mereka menganggap dunia batin sebagai sumber kenyamanan, kreativitas, serta kekuatan. Oleh karenanya, seringkali mereka senang melamun, ya, memiliki imajinasi yang hidup, menghargai pikiran, serta perasaan internal mereka. Ya, jadi mereka itu selalu mempertimbangkan perasaan orang lain, ya, memikirkan nanti kalau saya begini, orang ini bagaimana. Itu tipe-tipe introvert yang sejati loh ya. Beda kan ada orang ceplos-ceplos ya. Memang ekstrovert lebih ceplos-ceplos. Kadang nggak mikirin perasaan orang lain ya. Kecuali mereka yang sudah terlatih ya, yang sudah tertata sehingga mereka bisa memahami satu dengan yang lainnya. Jadi bagi saudara ya yang menemukan penghiburan dalam dunia batin dan mengandalkannya sebagai panduan dalam menjalani hidup, sudah dipastikan ya, saudara adalah seorang introvert sejati. Jadi sudah mulai tahu ya, saya ini introvert atau ekstrovert. Kalau ekstrovert sudah jelas ya, dia lebih menyenangi dalam keterbukaan, imajinasinya dia melihat situasi kondisi dengan situasi yang berbeda. Jadi, kita hari ini sudah belajar tentang 10 karakter atau tipe seorang introvert dan sebaliknya seorang yang ekstrovert. Mana yang lebih baik? Semuanya baik. Ya, karena Tuhan menciptakan kita, dia memberi yang terbaik buat kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu yang dia berikannya. Dan kita ada itu untuk saling melengkapi. Jangan saling merendahkan atau merasa diri kita lebih baik, lebih hebat. Apa yang sudah kita tahu, mari kita kembangkan. Ya, nggak ada salahnya, ada sesuatu yang baik, ya kita kembangkan di dalam diri kita. Tapi memang tidak mengurangi kesejatian daripada ekstrovert ataupun introvert di dalam diri kita. Dengan kita mengenal tipe diri kita akan coba menghargai juga. Ya, kita akan belajar menghargai orang lain di dalam karakternya. Mungkin mereka berbeda dengan kita. Ya, mari kita bertoleransi. Cara pandang mereka, cara pikir mereka, cara pengambilan keputusan mereka, mestinya kita bisa saling menghargai. Bukan berarti kalau saudara benar, ya, yang lainnya salah, ya, atau karena yang lainnya salah saudara merasa benar, belum tentu juga. Jadi mari kita belajar menghargai, belajar menghormati setiap keunikan yang ada dan jangan paksakan ya orang lain harus sama seperti kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Boleh juga dibagikan buat teman-teman yang lain supaya kita juga boleh saling tahu apakah saya seorang introvert sejati ataukah saya seorang ekstrovert sejati. Terima kasih. Salam sehat.